Music Nation, kembali lagi kita di Facebook Instagram Ads untuk newbie ya, bersama dengan Mbak Nia dari Halona Digital Solution. Oh, Digital Solution, ya kan? Oh, oke ya. Yang video kemarin malah kelupaan ya, karena kita sudah semakin dekat. Oke, ya jadi di video kali ini ya bersama dengan Mbak Nia kita mau ngebahas tentang apa sih yang perlu dipelajari dan disiapkan oleh newbie atau pemula yang sudah terpikat ya untuk menjalankan Facebook sama Instagram Ads ya. Nah tadi kita juga sempat ngobrol lah, ini ternyata topiknya itu penting sekali ya, karena jangan sampai nanti kalian itu sudah bayar suatu kelas, milih kelas, tapi ternyata yang kalian pelajari itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya benar kan ya? Oke. Ngomong-ngomong kebutuhan untuk belajar ya di Facebook Instagram Ads untuk newbie, kalau dari Mbak Nia sendiri nih, pertama kali yang perlu dipelajari sama seorang newbie ketika mau nyemplung di Facebook Instagram Ads ini apa ini Mbak Nia? Ini kita mau dipelajarin apa yang disiapin dulu nih teman-teman. Berarti siapin dulu. Apa yang harus disiapin dulu? Itu paling penting. Ya, karena kalau nggak disiapin ya jadi nggak bisa belajar ya. Sama kayak nonton aja tapi nggak praktek kan sama aja. Ya oke, berarti kita bahas dulu yang perlu disiapin. Yang pertama, akunnya. Akun. Kalau nggak ada akunnya kita mau iklan di mana aja. Ya, berarti akun Facebooknya sendiri ya. Yes. Oke. Akun Facebook pribadi. Terus juga disiapin juga peralatan-peralatan perangnya lah, fanpage-nya, Instagram-nya. Tadi mulai dari akun pribadi dulu. Yes. Akun pribadi tadi, akun Facebook pribadi ditujukan untuk nanti bikin bisnis manajernya. Betul kan? Dan itu nanti untuk Facebooknya itu akunnya diusahakan yang sudah berumur ya. Jadi bukan yang baru bikin kemarin gitu kan. Bunuh diri itu. Ya kan? Jadi yang memang sudah lama. Nah terus gimana kan ada tuh orang yang nggak punya Facebook karena memang bagi dia Facebook udah tenggelam kan gitu. Yes. Nah itu gimana gitu? Biasanya sih saya nyaranin untuk buat lagi atau punyanya adiknya atau siapa kalau bisnis pribadi ya. Itu kecuali untuk yang kantoran corporate juga itu mungkin nggak bisa pakai Facebook pribadi adiknya saudaranya kan nggak mungkin harus orang-orang yang tertata di dalam corporate tersebut ya. Oke, berarti intinya akun personal Facebook yang digunakan untuk business manager itu memang harus sudah berumur. Nah, berumurnya itu sebenarnya spesifiknya berapa sih sebenarnya? Angkanya itu nggak jelas itu. Kalian punya nggak angkanya ya? 3 bulan sampai 1 tahun. Pokoknya makin lama kayak Wen sih. Makin lama makin berumur tuh makin bagus. Selama masih bisa login. Yang kedua berarti ya adalah akun Instagram sama Facebook fanpage-nya, ya kan? Itu peralatan perannya yang utama ya. Meskipun akun yang utama, tapi habis itu akun apa? Kita kan nggak mungkin jual diri kita juga. Jadi kayak yang produknya harus ada di fanpage, ada Instagramnya juga. Nah itu tujuannya untuk apa? Kan kita ya jujur-jujuran aja nih ya, kita semua itu ketika melihat iklan itu seringkali kita juga melihat Instagramnya. Yes. Ya kan? Instagram itu sudah diurusin nggak sih? Kayak ada nyawanya nggak sih? Engage dengan audiens nggak sih? Jangan-jangan iklannya 2022, tapi terakhir postingannya 2018. Nah, itu juga ngaruh. Ngaruh banget dong. Trusted konsumen ini perusahaan masih nyala nggak sih? Gitu. Betul ya. Jadi nggak tahu kenapa ya orang itu melihat ya dari situ juga ya. Jadi harap disiapkan juga akun Instagram dan fanpage-nya. Nanti disambungin ya ke business manajernya. Nah, nyambunginnya gimana? Ya itu nanti teknis ya. Teknis. Oke, lalu yang berikutnya adalah tentu berarti email, password, dan nomor HP untuk login ke Facebook pribadimu tadi. Untuk akun ya, itu persiapannya. Business manajernya. Nah, terus yang berikutnya ini sebenarnya kurang apa? Duit. Iya kan? Di sini ada kelengkapan kartu untuk bayar, tapi yang berikutnya adalah duit. Nah, untuk duit ini berarti kalau ini saran dari seorang konsultan ya, tapi aku coba turunkan levelnya gitu. Jadi diusahakan kalau kalian itu sudah mulai beriklan, itu jangan barbar ya dalam hal budgeting. Misalnya terukur kok. Ya, jadi nanti dalam sebulan itu kalian harus sudah menganggarkan budget beriklan. Nah, jadi kendala atau permasalahan para newbie itu, misal nih mereka ngiklan udah habis 1.500.000 gitu kan, dirasa kurang atau ada yang kurang maksimal, bukannya dilihat datanya,
ya memang harus ya dilihat datanya. Tapi mereka merasa karena masih punya duit di rekening, itu rekeningnya dia sendiri ya. Ya itu duitnya digunakan lagi. Yaitu secara finansial boleh, tapi itu mohon maaf itu tolol. Ya, jadi yang sebenarnya harus dilakukan terkait duit itu bikin budgeting. Nah, dalam sebulan itu kalian mau menggelontorkan duit untuk iklan itu berapa? Mentok, kalau katakanlah mentok di angka 3 juta, yaudah. Kalau udah mentok, konsisten dulu. Kalau udah mentok 3 juta, nggak usah iklan lagi. Ya. Sampai tahu kemarin gagalnya di mana. Betul, ya itu ya. Jadi tidak boleh mengada-ngadakan yang memang tidak ada. Oke, walaupun kalian pakai kartu kredit. Ya, itu tetap sama aja. Itu lebih serem karena kan pembayarannya kan next month kan. Ya sebenarnya pakai kartu kredit pun kalau memang budgetingnya sudah ada kan nggak masalah. Nggak masalah, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya, gitu ya. Jadi ini bisnis beneran, bukan gambling ya, bukan binomski. Oke, lanjut ya. Setelah duitnya tadi sudah ada, sudah di budgeting, berikutnya adalah kartu untuk pembayaran ya. Nah ini kartu pembayarannya apa aja Mbak Nia? Biasanya sih aku nyaranin Jenius, Jago, Mandiri. Itu yang paling sering ya. Kalau yang kayak Jenius, Jago tuh karena mereka tuh famous banget di dunia anak-anak e-commerce. Nggak ada admin, meskipun sekarang yang Jenius ada ya. Dan mereka bisa buat sampai 5 kartu. Itu bisa buat 5 ad account. Oh, ya itu ya. Jadi bisa gunakan Jenius. Tapi kita nggak ada afiliasi dengan Jenius ya. Itu. Ya itu. Ada di Permata ya, sama Mandiri ya. Yang paling umum. Atau bisa menggunakan kartu kredit card ya. Ya, kalau kartu kredit lebih gampang lagi. Dan nanti kita kan kayak dapat pinjaman gitu juga lebih tinggi gitu. Tapi itu tadi ya, harus sesuaikan dengan budget. Oke? Oke, lalu yang berikutnya adalah konten iklannya. Nah, ya ini kalian beriklan di Facebook, Instagram Ads itu kan iklan. Jangan lupa iklannya disiapkan. Nah, ini kalau dari Mbak Nia sendiri, konten iklan tuh apa aja sih? Rentelannya gitu. Foto, video, copywriting. Oke. Misal nih Mbak Nia, ada teman-teman di sini yang mau belajar Facebook, Instagram dari newbie, itu kan mereka kan belum ngerti nih ya. Konten iklan yang bagus sama video yang bagus itu seperti apa itu gimana nanti? Sarannya untuk mulai gitu kan. Oke, sebenarnya paling simpel kita nyontek. Saranmu tuh, nyoret sama persis gitu? Enggak lah, ATM lah. Tapi awalnya diawali dengan nyontek. Jadi untuk ngasilin suatu result, kayak di pangsa fashion pasti beda dengan food. Betul. Tourism juga beda pasti lagi. Itu gimana caranya? Paling cepet itu aku pakai Facebook Library. Yes. Ya, itu. Library itu bisa kayak nyontek lah, misalnya kayak kemarin nih jualan beras. Berarti mencari insight ya. Cari insight kayak gini. Kita kan bisa lihat tuh pesaingnya siapa aja yang lagi ngiklan. Iklannya yang dari misalkannya Maret 2020 atau apa yang mereka masih tayangin, kan berarti kan kalau udah masih mereka tayangin winning. Kemungkinan kita lihat, kita juga harus lihat kayak interaksi komennya, kayak like-nya. Cuma itu bisa salah satu pertanda, salah satu petanda. Kita kan nggak tahu keuangannya tapi. Ya, kita kan nggak masuk sampai yang chat dashboard-nya atau apa. Bisa soalnya komen pun juga bisa. Juga bisa dibeli. Ya, cuma pinter-pinter kita lah. Tapi yang bagusnya semakin kita banyak survei, kita banyak lihat banyak iklan yang produknya sejenis, satu niche sama tempatnya kita itu, satu niche itu bagus banget buat kayak kita memperluas sudut pandang kita. Jadi kayak itu mau apa sih, mau aku bawa kemana sih, mau bahkan sesimpel warna brandingnya mau apa, gitu. Nah itu juga Pusing juga sering tuh bikin kayak gitu kan, ngajakin teman-teman gitu, ini loh konten iklan yang bagus, ciamik. Nah paling gampang nih, misal teman-teman mau jualan fashion yang stylenya seperti mbak-mbak SCBD misalnya gitu. Itu nanti teman-teman coba aja masuk ke website-website yang itu memang brandnya udah gede, ya kan? Mungkin kayak Dan Blank, nanti kan? Ya kayak Dan Blank itu, kalian masuk ke situ. Nanti tuh algoritma yang si Facebook tuh kamu akan dilihatin konten iklan yang mirip-mirip seperti itu. Nah, berarti nanti kamu punya ide, berarti konten iklannya itu seminimal seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau iklan tadi ya, ke foto atau video, ya kan, terus copywritingnya. Copywritingnya kayak apa? Itu. Website yang sesuai kebutuhan ya. Jadi sesuai kebutuhan tuh yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman produknya herbal atau solusi itu bisa pakai yang modelnya yang landing page panjang lebar, itu kan ya.
Nah, kalau teman-teman yang jualannya fashion, itu tak sarankan itu pakai yang website yang bisa full checkout. Gitu. Nah, itu sarannya bisa minim ini nih, bisa minim CS juga. Ya, nah itu teman-teman bisa menggunakan kayak Berdu, ya kan? Terus kayak Shopify atau Tokotok gitu. Nah, itu kalau dari kalianmu sendiri biasanya pakai apa itu? Kalau terkait website ini biasanya? Tergantung lagi sih, tergantung kebutuhannya. Kayak ada yang minta check out otomatis, ada yang minta kayak seperti tadi kayak produk-produk solusi kan mostly pasti masuk ke WhatsApp buat orang tanya-tanya dulu biar lebih trusted. Kalau yang fashion juga biasanya langsung sih. Iya kan, check out di website kan. Iya, mau apa yang asalkan ukurannya udah pasti. Kalau misalnya ini pabrik yang dari pabrikan banget ya, toleransi 1-2 cm gitu masih oke, nggak perlu tanya gimana, apalagi bahan, terus apalagi kalau ada videonya diliatin bener-bener ini kayak gini. Kan sekarang juga musimnya para penjual juga sering live entah di TikTok, Shopee atau Shopee Live atau bahkan di Instagram Live pun juga bisa banyak kok gitu. Nanti dikasih kode kupon jadi biar memudahkan check out. Jadi itu ya, kalau terutama kayak fashion itu kalian nggak perlu bikin landing page panjang lebar. Itu biasanya kamu kalau tanya ke Mas Tah ya nggak paham. Nah, biasanya kayak gitu. Karena ada klienku yang dia jualan legging, tapi katanya leggingnya itu harus, bukan katanya, dia memang udah dibuat landing page legging itu kalau beli legging ini nanti suamimu jadi sayang. Nggak nyambung cuy. Ya, jadi kalau jualan fashion pakai aja website yang full checkout. Bisa tadi ya, Berdu, Tokotok, atau pakai Shopify. Itu yang menurut aku selama aku melayani klien-klien aku tuh yang recommended. Yang tidak bermasalah pixelnya gitu. Yang dipelajari apa aja nih Mbak Nia? Yang dipelajarin yang awal ya. Ini aku juga ikutan nyontek nih. Biar nggak ngalor ngidul sama kayak takut ada yang kelupaan. Meskipun ini yang basic banget ya. Yang pertama yang harus dipelajarin itu business manager dan ad account. Business manager. Itu apa sih? Kadang ada belum tahu loh. Ya, ntar sambil tak liatin business manager kayak gimana. Gitu ya. Sekarang sudah meta bisnis Coba jelasin dulu. Apa itu business manager dan ad account? Business manager itu seperti yang paling atasnya lah untuk iklan, terus bawahnya ad account. Jadi satu business manager bisa berisi 6 ad account atau lebih. Nah, kita tuh iklan tuh di ad account-nya itu. Ini teknis banget sih. Nanti ada beda pembayaran, beda apa. Jadi nanti tuh teman-teman kan bikin Facebook punya akun pribadi tadi. Nah, akun pribadi nanti itu untuk mengakses si business manager ini, ya kan? Business manager ini seperti rumah besarnya. Kalau ibarat company ini adalah parent company-nya, ya kan? Nah, nanti di business manager ini ada sih beberapa anak buahnya yang disebut ad manager tadi. Ad account manager. Oke, gitu ya. Pengenalan pixel dan kegunaan pixel. Jadi aku lihat dari beberapa teman-teman yang ngambil course sama yang benar-benar klien, mereka tuh cuma denger doang pixel itu apa. Belum mengerti sama sekali. Itu apa sih biasanya, apalagi yang biasanya aku tanganin tuh udah pernah ngiklan lewat HP. Makanya kadang nggak tahu pixel itu apa. Terus kalau dari Mas Musek sendiri, apa itu pixel? Biar teman-teman newbie itu biar lebih ini loh. Ya, sebenarnya aku pixel tuh udah pernah jelasin di Anti Dukun series yang awal. Tak ulangi lagi ya sampai mulutku berbusa. Demi kalian para newbie. Jadi pixel itu gampangnya gini ya. Misal aku punya suatu toko, ya kan? Lalu toko offline-nya itu ketika Mbak Nia masuk di pintu itu ada yang selamat datang Kak. Itu yang bilang selamat datang itu sudah nempelin pixel ke Mbak Nia. Kayak mata-mata. Ya kan? Jadi nanti Mbak Nia ketika masuk ketika milah-milah baju, lihat-lihat itu view konten. Ya kan, di halaman produknya. Terus dari situ nanti Mbak Nia udah cocok, terus dia masukin ke keranjangnya nih, ya kan? Itu card itu kan, tambah ke keranjang. Lalu Mbak Nia ke ke kasirnya udah mulai check out, gitu kan, ngisi ini, gitu. Terus habis itu dia bayar, beneran purchase. Tapi bisa terjadi aja, misal nih Mbak Nia sudah sampai ke situ, tadi dia udah lihat produknya, tapi ternyata belum mau check out nggak jadi check out, mungkin karena merasa nggak cocok atau modelnya ada yang nggak cocok atau bandingin ke toko lain, akhirnya Mbak Nia keluar gitu kan. Nah, tapi dengan adanya pixel ya itu sudah terekam ya, jadi nanti dilihat ya di website kalian itu nanti ternyata Mbak Nia itu baru sampai sini, walaupun nanti secara realnya memang tidak
bener-bener kayak customer promosi A nyampe sini tuh enggak, tapi hanya sebatas traffic. Ya, misal nih ada 100 orang masuk ke halaman produk, ternyata nanti hanya ada sekian yang cuman masuk ke pixel ya, event pixel yang selanjutnya. Ini kalau teman-teman bingung, ikutin aja dulu ya. Jadi dengan adanya pixel itu kalian bisa melihat sudah seberapa powerful atau sudah seberapa maksimal ya kerjanya si websitenya ini, kerjanya si proses marketingmu itu. Nah bayangin kalau nggak ada pixel gimana? Ya nggak jelas, ya kan? Donasi. Ya donasinya. Donasi. Jadi itu nanti akan nyambung yang di mana yang perlu dipelajari lebih lagi adalah yang dipelajari adalah membaca matriksnya tadi. Event pixel. Ya, itu tadi kalau kan. bahasa teknisnya itu sih. Ya, itu event pixel. Jadi secara gambarannya pixel ini adalah mata-mata. Gitu aja yang untuk men-tracking ya, melacak perjalanan customer di website kita. Gitu. Yang versi dashboardnya ya. Kalau pokoknya kalau yang konsumen bahasaku yang lebih singkat diikutin terus. Ya, diikutin terus. Kamu belum check out ini loh, kamu belum check out loh. Kamu belum check out gitu. Yang nantinya dari pixel itu kita bisa bikin kayak retargeting, diingetin dengan konten yang tertentu ya. Tapi itu nantilah ya, nanti tidak terlalu pusing kalian gitu. Oke, selanjutnya nih ya. Setelah tadi kita udah mengenal pixel, berarti kan kita mau menempatkan pixel. Nah, ini berarti selanjutnya adalah event pixel sesuai dengan funnel website. Itu gimana Mbak Nia? Event pixel sesuai funnel website. Jadi ya kayak customer journey ya. Pertama tuh konsumen tuh lihat iklannya kita dulu, terus masuk ke landing page, lalu apa yang diharapin, check out kah atau lead to call to WhatsApp, CTWA namanya. Gitu. Nah, jadi gitu. Nanti website kalian, nah ini udah mungkin mukanya kalian udah mulai bingung ya ngebut. Jangan bingung dulu. Jangan bingung, ikutin dulu aja. Awal. Ya, jadi nanti kalian itu mau mendesain perjalanan customer kalian di website kalian, nanti itu ditanam yang namanya pixel event, itu event pixel ya. Misal tadi kalau standar e-commerce itu ya seperti kalian ke Shopee atau Tokopedia atau cek out ke website pada umumnya, itu pasti ketika kalian mendarat itu ada di view content. View content itu adalah halaman produk. Kalian melihat halaman produk, ya kan? Nah setelah itu nanti akan ada yang namanya add to cart, tambah keranjang. Lalu check out, ya kan? Terus kalau udah bayar, namanya purchase. Itu kalau website kalian memang benar-benar full, ya kalau yang fashion kayak gitu. Tapi kalau yang misal nih, Mas, tempat aku hanya sampai di WhatsApp, biasanya berarti mendarat di landing page-nya, lalu habis itu diklik masuk ke WhatsApp, itu juga bisa. Ya, jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang paling unggul. Yang paling benar adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Target market. Ya, target market sama perilakunya kayak gimana ya. Jadi terkait event pixel sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Memilih objektif iklan. Nah, itu gimana tuh? Banyak yang lucu pasti. Pasti. Karena ya balik lagi karena biasa klien-klienku itu pernah ngiklan lewat HP doang. Itu mereka kayak nggak tahu itu objektif iklan itu apa. Biasanya kan cuma boost post. Nah, kalau pakai yang Facebook Business Manager itu lebih lengkap. Selain boost post itu ada yang ini biasanya para advertiser suka itu conversion. Langsung kayak orang langsung masuk ke websitenya, langsung beli. Selain itu juga ada misal sesuai dengan kebutuhan. Jadi objektif Facebook itu tuh kayak ada 11. Ada yang misalnya ini aku baru buat fanpage baru nih. Aku pengen orang-orang like gini. Nah, itu bisa. Itu juga ada atau engagement atau yang tadi yang biasa lewat HP boost post doang. Itu kayak biar iklannya lalu lalang aja itu juga bisa. Jadi ada 11 objektif iklan yang kita bisa pilih-pilih. Bahkan ada yang paling keren itu yang biasanya orang-orang bertanya-tanya, ini kok tiba-tiba tahu dataku, itu namanya lead generation. Biasanya itu buat, ini ditelan dulu aja. Lead generation tuh buat orang-orang tuh kayak ya pembelian yang mereka nggak langsung bangun tidur langsung mau beli. Biasanya kayak keputusan perumahan, test drive mobil, motor. Bahkan yang kemarin aku dapet itu universitas. Jadi bisa. Kayak boleh open house school gitu. Intinya mencari lead sebanyak-banyaknya. Yes. Ya kan? Yang untuk nanti dikelola ulang kayak cobain dulu misalnya kayak yang sekolah itu boleh kok jalan-jalan ke sekolah kami dulu gitu. Oke. Ya. Terus nih udah kalian udah milih objektif ya kan, berarti kan nanti iklannya berjalan. Nah berarti yang perlu dipelajari selanjutnya itu adalah membaca metrik secara sederhana. Ya kan? Nah itu kalau sederhana tuh yang biasanya dibaca apa aja tuh Kak, nebi tempat kamu itu? Yang paling cepet ya CPR.
CPR kan beda-beda baik, cost per result sesuai dengan resultnya apa. Ini kan maksudnya mereka baca matrix kan juga mereka udah decide kan, udah ngasih keputusan gitu. Mereka mau ngiklan pakai objektif apa. Katakanlah conversion, terus dia mencarinya lead misalnya gitu. Yes, kan? Berarti atau nanti, like gitu. Ya, nanti yang dilihat hasilnya. berarti kan hasilnya berapa, terus tentu berarti nanti dilihat seat landing-nya berapa, ya kan? Yang mendarat di landing page berapa, setelahnya nanti berapa. Ya itu secara basicnya. Kalau konsultasi dengan Fusik nanti ada juga ada penerjemahan data. Tapi itu pusing nanti kamu ya. Nanti yang dasar aja dulu, dasar dulu jangan. Oke, gitu. Berarti itu semua perlu disiapin ya. Yes. Oke. Nggak ada lagi? Newbie kan? Oke, berarti kalau newbie itu aja ya. Nanti kalau kebanyakan juga pusing ya. Jadi nanti gue cuma sampai situ aja newbie ya. Oke, gitu ya. Nanti kita akan sambung lagi di video yang berikutnya ya. Teman-teman nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, itu memang ini sih wajar dipertanyakan karena belum dipraktekkan. Nah, ya gitu. Nah, learning by doing. Learning by doing. Nah, sekali lagi kalau teman-teman memang berminat ya, mau Mbak Nia ini ya menghibahkan waktunya buat kalian ya untuk ngajari di kelas ya, untuk khusus untuk newbie. Nah, khusus untuk newbie, belibet. Ini memang untuk orang-orang yang belum pernah beriklan sama sekali. Tak ulangi lagi ya, belum pernah beriklan sama sekali. Kalau kalian sudah pernah ngiklan conversion, lalu ikut kelasnya Mbak Nia, nanti malah kalian cuma banding-banding, kok ternyata cuma kayak gini? Ya memang cuma kayak gini. Karena memang untuk masih newbie banget. Nah, itu bisa sama Mbak Nia, karena Mbak Nia sabar. Kalau sama aku nanti malah tak ulang. Ya, jadi jangan. Kalau sama Fusik nanti pas sesi konsultasi aja dan kalian sudah menjalankan iklan conversion minimal 1 bulan, malah lebih bagus. Kalau Mbak Nia itu yang newbie. Nah, kalau memang mau belajar newbie, silakan ditulis di kolom komentar. Kalau semakin banyak, nanti kemungkinan besar akan kita adakan ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Dari Fusik aku cukup sudahi dan Mbak Nia. Oke, gitu. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Mbak Nia dari Haluna Digital Solution ya, dan juga dengan Fusik di series Facebook Ads untuk newbie ini. Oke, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik and Mbak Nia dari Haluna signing off. Bye bye.